Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Infra? Jumpa lagi bersama saya di channel Ayos Carlos. Pagi ini hari Minggu, tepat di tanggal 4 bulan 5 atau bulan Mei 2025. Pagi yang syahdu. Kenapa saya katakan syahdu? Karena semalam hujan deras di Tambun Selatan. Dan lagi-lagi saya kembali akan mengupdate progres dari normalisasi kali yang ada di kawasan Kabupaten Bekasi, tepatnya di Tambun. Nah, di depan saya ini adalah Kali Srengseng ya, yang telah dinormalisasi, dan kebetulan semalam itu hujan deras banget ya. Saya memantau hujan cukup lama, dan hasil dari pengerukan Kali Srengseng ini sudah terlihat ya, melebar, dan kiri dan kanan itu sudah terlihat juga beberapa hasil kerukan ya, hasil kerukan dari Kali Srengseng ini. Nah, saya penasaran ya, pagi-pagi keluar, dan kebetulan saya tadi pagi mengantarkan anak saya untuk berenang ya. Kebetulan berdekatan sekali dengan Kali Srengseng ya. Jadi sisi sebelah sana itu sudah masuk Cibitung kalau menurut orang sini yang saya tadi tanya. Dan sebelah kanan ini adalah ada perumahan Tridaya Sakti Tambun Selatan ya. Jadi sepertinya dibatasi ya dengan Kali Srengseng ini. Nah, di sebelah kanan itu ada truk, belakangnya itu ada waterpark ya, Tridas gitu. Kebetulan anak lagi les renang, sekalian saya melihat salah satu titik aliran Kali Srengseng ini. Kalau saya lihat di depan saya ini kayak ada apa namanya, penguat ya. Saya lupa namanya, tapi ini penguat ya, seperti kayak pondasi gitu ya, dan agak miring. Mungkin telah, oh enggak, di sebelah sana juga ada ya, lihat tuh juga ada, cuman yang sebelah sini ini agak miring gini ya, mungkin karena apa, derasnya air ya yang mengalir ya. Jadi setelah dinormalisasi ya, atau dikeruk gitu kan, dan ini bekonya juga masih ada, itu beko warna kuning ya, berarti memang disiagakan untuk melakukan pengerukan lanjutan. Mungkin tidak hanya di sini, tapi mungkin pengerukan di titik yang lain. Tapi yang seperti yang saya lihat ini, semalam kebetulan juga hujan deras, dan saat ini juga masih gerimis ya. Suhu udara masih di bawah 30 derajat Celcius, sangat adem ya, seperti di puncak. Mungkin karena habis hujan. Nah, ini aliran airnya cukup tenang, tapi debitnya agak sedikit tinggi ya, menurut warga. Dan berdasarkan riset yang saya lakukan, Kali Srengseng ini mengalirkan air hingga ke CBL ujung sana ya, berarti mengalir ke arah sana. Oke, saya ingin melihat lagi dari titik yang lain ya. Saya ini lagi di perumahan Tridaya Sakti Tambun Selatan, dan ini penampakannya tuh. Jadi ketika banjir, air ngeluap ke area pemukiman sini, berarti kebayang ya. Jadi ketika air mengeluap gitu kan, terus masuk ke dalam perumahan, serem sih sebenarnya. Coba saya ingin melihat sisi sebelah sini. Ini kalau dari perumahan tuh ya, kalau dari perumahan ini ada kayak gorong-gorong gitu ya, pembuangan air ke kali. Sudah bener sih, sudah bener gitu kan. Jadi air tuh yang dari perumahan dibuat seperti itu ya, dibuat ya sekitar setengah meteran ya, kurang ya, setengah meter kurang, dari arah sana dialirkan dari arah sana, terus dibuang ke kali. Sudah benar, berarti sudah dikonsep ini. Cukup saya lihat dulu nih, goyang nggak ya. Hop. Nah, jadi memang sudah dibuat ya tuh aliran dari perumahan ke kali. Cuman kan masalahnya
ketika ada banjir, air meluap berarti kan masuk ke dalam ya. Nah, makanya kenapa normalisasi ini penting banget gitu kan, karena agar aliran air ini yang di sungai seperti ini mengalir dengan sempurna ya. Tuh. Ini adalah penampakan dari sungai atau kali Srengseng yang telah dinormalisasi. Sejauh mata memandang ya, di sisi bantaran, di sisi kiri maupun kanan, saya menyebutnya bantaran kali ya, itu masih ada bangunan semi permanen. Begitupun yang sebelah kiri. Saya nggak ngerti apakah memang belum dibebaskan, belum dirubuhkan, atau memang didiamkan seperti itu ya. Saya nggak ngerti, karena setahu saya ketika ada normalisasi seperti di Kali Baru maupun di Kalimati, itu harus diberikan jarak dari bibir sungai itu sekitar 2-4 meter. Nah, kalau saya mengacu dari itu, berarti ini nggak ada jarak dong ya dari bibir sungai, masih sangat menempel. Nah, saya nggak ngerti apakah memang belum atau memang didiamkan, saya nggak ngerti ya. Tapi ini ada kayak turap ya, ada beton gitu ya yang sudah terpasang, tapi di sebelah sananya kayaknya nggak ada turapnya lagi, ada bangunan semi permanen. Saya nggak ngerti apakah memang belum dibebaskan atau belum dirubuhkan atau memang disengaja, saya nggak paham. Tapi yang pasti ini adalah visual terbaru ya, aliran sungai atau kali Srengseng ya. Kalau misalnya ini nanti ya semakin di di normalisasi setiap saat ya, kayaknya kali ini juga bagus ya, kiri dan kanan itu ada penghijauan gitu kan, dan air mengalir sesuai dengan fungsinya. Hari ini berwarna coklat ya ternyata, karena semalam hujan deras, jadi warna coklatnya itu terlihat cukup pekat. Dan di depan saya juga itu juga ada bangunan yang saya katakan semi permanen juga. Ini penguat ya, penguat dari sisi bibir kali. Jadi ketika ada aliran deras dari arah sana, lihat ya, ada aliran deras dari sebelah sana, ini sengaja dipasang biar tidak menggerogoti ya, sengaja dipasang tuh biar kuat. Terus dia agak nikung gitu ya ke sana, tuh lihat. Nah, ternyata tuh model kalinya itu belok ini ya, set tuh gitu ya. Karena di sana masih ada eskavator, kalau kata anak saya ini beko mini warna kuning, berarti masih ada lanjutan. Ini masih pukul 8 ya, yang saya tahu mereka beraksi, asik beraksi. Mereka melakukan aktivitas itu sekitar jam 8 ke atas, jam 9. Mungkin nanti akan bergerak, mungkin ya, ini karena hari Minggu ya, jadi mungkin bisa jadi libur, bisa jadi beraktivitas ya. Dan ini hasil dari pengerukan ya, memang agak lebih tinggi ya, cuma memang belum rapi. Apakah nanti akan dibersihkan, saya kurang paham. Tapi yang pasti sepanjang kali Srengseng ini dinormalisasi oleh Pemkab ya, tujuannya sama, agar ketika ada debit air yang berlebih gitu ya, atau ada limpahan air dari kali-kali yang lain seperti di Kali Malang mengalir ke sini dan dibuang ke CBL, itu mengalir sesuai dengan fungsinya ya. Itu jadi tidak meluap terlalu tinggi. Saya di bawah pohon jati nih. Ini pohon jati juga kena ini nih, kena gusur nih. Bukti itu pada patah-patah gitu tuh. Dan di sebelah kanan ini ada perumahan Tridaya Sakti Tambun Selatan ya. Ini sebenarnya agak mengerikan ya, kalau ada air luapan dari sebelah sini ya masuk ke area pemukiman sini, agak mengerikan juga sih. Dan ini kalinya nih, harapannya dinormalisasi kali ini tidak ada banjir ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim aja ya. Niatnya sudah baik pemerintah,
untuk melakukan normalisasi. Dan ya harapannya ayo semua warga Bekasi, Sudi Tembus Selatan yang dilintasi oleh aliran kali gitu kan, untuk menjaga kali ini lebih baik ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Yuk kita rawat baik-baik agar kali ini tidak mengamuk, bahasa saya pakai tanda kutip ya, air meluap, jadi tetap mengalir sampai hingga ke laut sana. Karena ini kali ini akan menyambung ya ke CBL nanti. Nah CBL itu nanti akan menyambung lagi sampai ke utara sana, dibuang ke laut. Jadi jangan sampai naik gitu kan elevasi air kalinya itu sampai ke sini ngeluap. Kasihan ya, karena saya juga pernah merasakan bagaimana rasanya terkena banjir. Padahal jauh banget saya dari kali ketika saya tinggal di Cakung, Jakarta Timur. Tapi ya dampaknya saya rasakan ya, kendaraan juga kebanjiran, rumah juga kebanjiran, apalagi yang bagi warga seperti ini yang tinggal di bantaran kali seperti ini ya berarti sangat disayangkan ya kalau misalnya terjadi banjir. Nah, saya sedikit ngezoom, ini adalah kandang kambing. Saya nggak ngerti apakah ini bebas atau memang nantinya akan kena gusur, tapi seharusnya kena gusur ya, harusnya. Apa ada pengecualian, saya nggak ngerti. Dan inilah penampakannya dari Kali Srengseng ya. Pagi ini cukup syahdu ya, karena benar-benar dari semalam hujan ya, menjelang maghrib saya ingat banget hujan sampai malam, terus hujan lagi gitu kan. Nah makanya saya memprediksi, wah ini pasti kali akan lebih tinggi debit ini. Oke, di sini ada biawak nyebrang nih. Di rumah saya ada biawak juga nih mas, ngomong-ngomong nih mas. Oh. Saya piara soalnya. Gede. Ya gedean dikit lah dari ini nih. Oh, ini ular kali mas? Oh, ini biawak ya. Wah, dia kayaknya happy nih. Kalau sudah dibongkar-bongkar. Oke, Kali Srengseng. Ini boleh saya masukin YouTube kali bang? Boleh ya? Ini Bang Yudi. Ini saya sebenarnya berapa kali menemukan Bang Yudi. Bang Yudi siapa tadi? Yudi Potret. Yudi Potret. Saya berapa kali menemukan di beranda saya. Ternyata ini salah satu orang yang wah ngeri, keren juga nih. Saya harus berguru dengan komandan satu ini nih. Bang sedikit dong bang, harapan ini bang selama abang meliput soal Kali Srengseng, Kali Baru, Kali Mati dan sebagainya. Kira-kira apa sepanjang abang lihat seperti ini? Kira-kira perubahannya sangat drastis atau seperti apa? Sangat drastis. Apalagi waktu pertama, saya kan pertama di Kali Gabus ya. Pertama di Kali Gabus itu benar-benar banyak bangli dan kalinya itu kayak kali udah nggak fungsi lah. Dan sekarang perubahannya juga ada. Wah bisa kita lihat lah di video-video itu banyak ya Kali Gabus yang saat ini ya. Terus Kali Srengseng yang tadinya menyempit banyak sedimen-sedimen lumpur, sekarang bisa dilihat lebarnya kayak gini. Jadi harapannya ya semoga nggak banjir lagi dan tata ruang, tata kalinya itu bisa seluruh di Bekasi itu bisa dinormalisasi. Kali ini ketika banjir kemarin tahun lalu yang Jabodetabek itu lumpuh, ini salah satu penyumbang banjir ke rumah warga juga nggak ya? Kalau itu saya kurang tahu ya, karena kan memang saya bukan orang sini ya. Tapi kemungkinan karena ada tanggul-tanggul turap ini, kemungkinan bisa ya. Oke, sip Bang Yudi. Jadi mudah-mudahan dengan gertakan ya, saya bahasnya dalam kutip ya, gerakannya KDM gitu kan melalui Pemkab Bupati gitu kan, normalisasi ini terus dilakukan dan dirawat dengan baik dan harapannya air mengalir sesuai dengan fungsinya begitu ya. Iya betul. Siap kalau begitu. Ini rencana mau liputan kemana nih habis ini? Iya, aku mau kesini dulu. Srengseng dulu ya. Ingin cari eskavator ya, beko kalau anak saya bilang. Aku juga kadang bilang beko domelin, bilang eskavator disalahin. Disalahin, ya kan itu biasa netizen ya. Tapi kalau ngomongin beko ada di sana tuh pak, beko mini. Iya, beko mini. Tapi kalau yang biru saya nggak ngelihat ya, mungkin ke arah sana mungkin ya. Ini nembus kemana sih bang? Saya nggak tahu kalau ke sana sini. Aku juga belum tahu bang. Gitu ya. Kalau tadi aku lewat ke sana, rumah-rumah warga. Oh oke. Saya bingung nih, kalau menurut aturan dari bibir sungai itu kan 2 sampai dengan 3 meter ya harus clear. Tapi di sini masih ada banget semi permanen. Nah ini apakah dibongkar atau enggak nih? Kita belum tahu juga. Belum tahu ya, harus saya ke Pemkap nih nanti. Sih 5 meter bang.
Oh 5 meter ya? 5 meter. Maksimal? Maksimal. Jadi dari kalau bibir? Kali Baru, Kali Baru aja yang tadinya 5 meter akhirnya sekarang jadi 12 sampai 17. Tuh lebih lebar lagi kan? Lebih lebar Artinya lagi. kalau ngeliat ini kan harus dibantai kan? Ya, Harusnya ya. Tapi mungkin ada pertimbangan sendiri mungkin ya. Mungkin. Oke bang, siap. Jadi ini penampakan terkini dari Kali Srengseng. Saya sebetulnya enaknya kalau lebih soft. Oke bang, selamat melanjutkan bang ya. Siap, siap. Saya nyebutnya boleh sungai, boleh kali, tapi di sini lebih lumrah ngomongin Kali Srengseng. Oke, tadi saya ketemu dengan YouTuber handal kita yang pendapatannya sudah banyak, itu dia. Dia juga hunting. Dan ini penampakan dari Srengseng, Kali Srengseng. Tempo bekom ini nampak mulai dinyalakan. Tandanya akan bergerak nampaknya ya. Pukul 8:30 pagi. Oke, sementara itu dulu liputan saya di Kali Srengseng. Tepatnya ini di Tambun Selatan. Ini perubahan Tambun Selatan Tridaya Sakti ya, Tambun Selatan, dan sana sudah masuk area Cibitung ya, menurut warga sini. Oke, demikian liputan saya untuk kali ini di Kali Srengseng. Terima kasih yang sudah telah subscribe, like, and share video ini, dan terima kasih juga yang telah memberikan komentarnya gitu ya. Kritikan, masukan akan saya terima dan akan saya balas jika saya sempat untuk membalasnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.